Wes Febri. Gimana? Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan datang? Kebetulan saya datangnya pas saya datang. Datang? Ya. Oh iya. Lanjut. Gimana nih? Oke guys, pertama ini video pertama kita. Belajar mencoba buat podcast kayak. Iya. Buat teman-teman yang nggak tahu, kita berdua ini adalah pro. Poin. Jadi bukan pro player, tapi kita ini adalah pro point. Pro poin. Ada filosofi di balik nama pro point itu. Iya. Mau tahu nanti, insya Allah kita buatkan konten berikutnya ya. Oke, mantap. Yuk. Nah, Gini nih. Apa pembahasan kita kali ini nih? Nah, pembahasan kita mungkin akan berkaitan tentang kemahasiswaan. Mahasiswa. Ya. Oh, berarti itu bukan siswa lagi ya? Iya, bukan siswa lagi. Sudah mahal siswanya. Sudah mahal ya? Oke. Gimana nih mahasiswa? Nah, Kalau Romi sendiri, mahasiswanya gimana? oh gitu. Nah, jadi kebetulan saya, buat teman-teman yang belum tahu ya, perkenalkan saya Romi Kurniawan. Saya mahasiswa angkatan 2015 dan alhamdulillah telah menyelesaikan studi di tahun 2019. Jadi alhamdulillah tepat 4 tahun. Nah, tapi ada luar biasa juga nih dari teman sebelah kita. Siapa nih? Saya? Iya. Kayaknya nggak ada yang lain. Oke. Alhamdulillah ya teman-temannya. Saya angkatan 2016 di STMI Indonesia. Alhamdulillah juga di Kebut sampai 3,5 tahun. Alhamdulillah. Berkat ridho Allah dan orang tua. Orang tua nomor 1. Orang tua nomor 1 ya. Iya. Nah, jadi alhamdulillah kita hari ini akan berbahas terkait dengan mahasiswa itu sendiri seperti apa. Iya. Karena kalau kita lihat banyak sih yang salah kaprah menilai tentang mahasiswa itu seperti apa. Ada ketika mereka masuk menjadi seorang mahasiswa itu memiliki banyak tujuan nih. Ada yang memang punya cita-cita ingin mendapatkan pekerjaan yang luar biasa ya. Rata-rata itu mereka mau masuk kampus itu karena nanti mau menjadi lulusan yang bisa diterima di kampus, yang bisa diterima di tempat bekerja yang bergengsi ataupun melanjutkan studinya di S2. Benar. Nah, tapi ada juga yang luar biasanya lagi, ada yang hanya sistemnya ikut-ikutan. Jadi kalau dia temannya ada yang kuliah, dia harus kuliah juga. Nah, itu yang mindset yang salah itu benar. Itu terkadang di lingkungan dari rumah saya juga seperti itu. Nah, adik saya kuliah, dia awalnya nggak mau kuliah, lihat teman-temannya kuliah, dia pengen kuliah tapi nggak tahu arahnya kemana gitu. Iya. Itu Kak mindset yang salah gitu. Iya. Dan akibatnya apa? Ketika mindset kita salah dari awal, maka selama dalam perkuliahan itu banyak hal-hal rintangan yang akan terjadi. Mulai dari tidak semangat dalam perkuliahan, sering bolos segala macamnya, atau bahkan saking khawatirnya nanti bisa teman-teman itu terlambat menyelesaikan studinya atau bahkan di DO ya. Nah, itu risiko yang lumayan besar juga itu. Masalah dengan ketidakniatan untuk kuliah dan ambisi. Berambisi mau extension atau yang dibilang tenar-tenar aja kuliah kita gitu kan. Itu berakibat dengan DO, dan DO itu bisa kita ketahui, kalau sama-sama kita ketahui DO berarti ulang dari awal lagi gitu. Berapa tuh dana dari yang dikasih orang tua kita sia-siakan. Aduh, itu sangat merugikan gitu kan. Iya, betul sekali. Makanya pada video kali ini kita akan mengupas mahasiswa itu sebenarnya apa sih? Iya. Dan kenapa kita menjadi mahasiswa dan mau jadi apa setelah kita mahasiswa ini? Tentu kalau kita setelah tamat itu ada gelar yang menjadi sebenarnya itu bukan kebanggaan sih buat kita. Ada yang bangga saya tamatan sarjana di kampus ini, tapi sebenarnya itu beban loh. Karena apa? Ketika kita masuk dalam sebuah perguruan tinggi, kita ada 3 tridharma perguruan tinggi namanya. Iya. Ada pertama itu pendidikan, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat.
Selain kita menempuh pendidikan di sini, kita timba ilmu yang kita dapatkan, lalu kita melakukan penelitian bagaimana problema yang tengah masyarakat kita hadapi hari ini, dan seorang mahasiswa sebagai kaum intelektual bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di tengah masyarakat. Nah, Makanya itu katanya 3 itu tadi. Nah, tapi yang menjadi kendala berikutnya adalah ketika mereka di kampus itu mereka ngapain aja? Nah, nice itu. Itu yang hal yang perlu kita ketahui teman-teman. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa itu kita harus konsepkan kita itu ngapain aja. Nah, yuk kita bahas. Kita bahas ya. Oke, mungkin akan lebih serunya kita ambil inspirasi. Kalau kita dengar tadi teman saya ini dia lulusannya luar biasa ya. Kalau saya tahu dia itu senang aktif organisasi. Dia bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu juga. Nah, ini menjadi sebuah prestasi buat kita. Ada orang yang kerjanya itu kuliah aja, kuliah pulang. Ada juga kerjanya hanya organisasi sehingga tidak ada keseimbangan antara dua itu. Nah, tapi orang yang sebelah saya ini dia bisa tamat tepat waktu dan juga aktif dalam organisasi, dan bisa kita lihat sekarang menjadi orang luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Menuju luar biasa. Amin, insyaallah. Dan oleh sebab itu mungkin kita coba dulu berbagi pengalaman ya, Febri ya. Oke, mungkin dari Febri dulu lah cerita bagaimana di masa kampusnya dulu. Dari saya dulu ya. Sepanjang yang tadi, kayak saya kelupaan. Saya Febri Andika Putra. Bisa dipanggil Febri ya, tapi biasa di kampus itu dipanggil Andika gitu. Alhamdulillah tamat di tahun 2020 di wisuda yang ke-40 Nah, itu wisuda online. Pertama kalinya di Sumatera Barat diadakan wisuda online oleh STMI Indonesia Padang. Untuk masalah pengalaman, alhamdulillah juga pernah bergabung di sebuah organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Alhamdulillah dari semester 2 sampai semester 6 itu bergelut dengan di bidang organisasi, mulai dari kepanitiaan, mulai dari acara-acara yang lain. Nah, tidak terluput dari hal tersebut akademik juga. Nah, kita perlu adanya namanya konsep atau target-target untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, misalkan seperti yang dibilang Romi tadi, ada mahasiswa yang kupu-kupu atau kuliah pulang, atau mahasiswa kura-kura, kuliah rapat. Nah, bukan hanya DPR saja ya teman-teman untuk rapat-rapat. Jadi mahasiswa juga ada rapat-rapatnya. Nah, seperti teman-teman yang rasakan saya ini, ada yang sedang berorganisasi, ada yang belum berorganisasi. Nah, yang belum ini pasti belum merasakan apa itu rapat. Nah, sebenarnya rapat itu menyenangkan loh. Menyenangkan. Iya, menyenangkan. Di mana kita bisa mencurahkan apresiasi kita, mencurahkan ide-ide kita, dan didengarkan oleh orang lain gitu. Nah, untuk kuliah yang 3,5 tahun, nah di sini teman-teman perlu beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu target. Nah, IP. Yang pertama target IP ya teman-teman. Targetkan IP kita di semester ini berapa? Nah, itu target IP. Misalkan di IP yang memiliki SKS 24 itu kisaran IP 3,5 ya. Untuk 24 SKS. Nah, di situ. Yang kedua adalah target mata kuliah per semester. Nah, dari IP yang 3,5 lebih itu kita memiliki kuota 24 SKS, kita manfaatkan untuk mengambil mata kuliah yang sudah kita susun gitu. Nah, dari yang sudah kita susun itu kita rencanakan, misalkan di perguruan teman-teman tuh membolehkan untuk memilih SKS. Nah, itu kita bisa kejar sampai 3,5 tahun. Tetapi ada tuh kampus-kampus yang mempaketkan. Jadi seperti saya juga dipaketkan. Nah, dipaketkan. Nah, itu tuh saya rasa itu nggak bisa 3,5 tahun. Sudah diprogramkan untuk kuliah selama 4 tahun. Nah, ini tips untuk teman-teman yang kuliah yang diperbolehkan untuk memilih SKS atau memilih mata kuliah di semua semester gitu. Misalkan semester genap, kita sekarang di semester 2 boleh memilih di semester 4, atau yang sekarang di semester 4 boleh memilih di semester 6 gitu. Nah, itu perlu kita lakukan.
Yang pertama tadi adalah target IP, yang kedua adalah susun KRS. Nah, susun mata kuliah. Nah, kita susun mata kuliah itu dan sesuaikan target kita. Nah, seperti itu, Ram. Yang selanjutnya itu adalah akademik. Nah, untuk perwujudan dari IP yang kita targetkan itu perlu adanya akademik yang bagus gitu untuk menuju IP yang bagus tersebut. Nah, di akademik yang bagus itu kita bisa dengan kuliah yang seharusnya, misalkan di sekolah-sekolah di kelas-kelas nih kita ada yang malas, ada yang tidur, ada yang main HP. Itu menurut saya itu rugi ya, rugi. Karena kenapa? Target IP nanti akan berimbas ke sana gitu. IP akan turun, skill kita akan turun, terus kepercayaan dari dosen. Nah, ini perlu. Sebenarnya untuk di 3,5 tahun itu kita perlu dekat dengan dosen kita. Nah, contoh seperti materi-materi yang beliau berikan. Seandainya kita dekat sama dosen tersebut, beliau akan lebih sharing gitu, lebih menjabarkan materi-materinya kepada kita gitu. Nah, kalau kita bertanya pasti dia akan jawab gitu. Kalau dosen itu melihat kita etika yang bagus, tata tertib yang bagus, akhlak yang bagus gitu, mereka akan mencurahkan. Nah, dari sana kita bisa meningkatkan potensi kita, akademik kita untuk menuju IP target tersebut gitu. Nah, insya Allah kedepannya berjalan dengan baik, itu tuh membuat target kita tercapai. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, itu yang untuk akademik. Nah, sekarang untuk organisasi. Nah, di organisasi itu perlu kita pertimbangkan. Contoh, misalkan minat kita apa, organisasinya apa gitu, kita sesuaikan. Jangan sampai kita itu masuk sebuah organisasi tapi kita nggak minat di acara-acara atau kegiatannya. Nah, itu sangat mengganggu gitu kan. Nah, lebih baik kita menyesuaikan organisasi mana yang seharusnya kita masuk gitu. Jangan yang ikut-ikut teman seperti yang dibilang dari awal tadi ya, Roma. Nah, itu ikut-ikut teman itu misalkan teman ikut organisasi A, kita sebenarnya bakatnya di organisasi B. Karena teman kita di organisasi A nggak mau pisah dengan mereka, kita ikut juga. Teman kita berprestasi di organisasi tersebut, kita malah nggak berprestasi karena bakat kita nggak ada di sana gitu kan. Iya, betul sekali. Nah, itu satu lagi, itu manage waktu. Nah, itu di sana di organisasi kita diajarkan untuk memanage waktu. Nah, gimana kita bisa meluangkan waktu kita untuk organisasi, mana waktu kita yang bisa kita luangkan untuk akademik gitu. Nah, itu jangan terpisah dari waktu organisasi dan waktu pendidikan, itu sangat butuh di manage gitu. Ada teman saya, Rom, itu dia masuk sebuah organisasi tapi dia tuh belum di hatinya untuk di organisasi tersebut. Setengah ya. Setengah dan akhirnya dia patah di jalan. Prestasi nggak ada, soft skill nggak dapat, hard skill juga nggak dapat di sana, sia-sia waktu, rugi, gitu, rugi gitu kan. Nah, tapi kalau dibilang rugi nggak juga, Rom. Nah, di setiap organisasi pasti memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Contohnya public speaking. Nah, itu di setiap organisasi akan diberikan public speaking gitu. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana, jangan sampai nggak masuk organisasi. Nah, itu wajib. Karena kenapa? Di kuliah kita hanya diberikan tentang hard skill atau ilmu-ilmu saja, ilmu akademik saja. Sedangkan soft skill kita belum tentu dosen-dosen kita memberikan ilmu seperti itu. Kayak apa ya? Transfer of knowledge. Nah, itu transfer of knowledge gitu. Itu kan? Betul sih. Ya. Nah, itu. Jadi di organisasi itu kita bisa menyalurkan bakat-bakat kita. Contohnya seperti ini, Rom. Saya di organisasi, misalkan di kampus mengajarkan tentang desain, programming atau soft skill public speaking atau yang lainnya. Nah, di organisasi lah kita terapkan ilmu-ilmu tersebut, seperti adanya pelatihan,
adanya sosialisasi, adanya pengembangan, ada namanya pengabdian. Nah, di sanalah kita terapkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kampus, di dunia pendidikan, kita terapkan di organisasi tersebut gitu. Iya. Nah, di sanalah membuat akademik kita meningkat. Nah, waktu di ujian, jujur nih Rom, waktu di ujian ada beberapa mata kuliah yang itu tuh jawabannya itu terdapatnya di organisasi. Nah, itu nama kuliahnya yaitu interpersonal skill. Oh, iya. Itu waktu saya di semester 1 enggak salah. Semester 2 dan 3 enggak salah itu. Jadi di interpersonal skill itu kita dapat menjawab soal-soal pertanyaan-pertanyaan tentang internal kita, itu pengalaman dari organisasi. 2 semester 2 saya bergabung di organisasi, 1 semester itu bergelut di bidang eksternal itu saya di luarnya kan, pergi keluar untuk eksternal di himpunan. Nah, di sana dapat pengalaman, oh seperti ini nih organisasi di luar, oh seperti ini nih organisasi di dalam. Nah, di sana terlihat orang-orang yang antusias, orang-orang yang aktif gitu kan. Apalagi itu mahasiswa aktif, mahasiswa yang antusiasnya tuh tinggi untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi itu gitu kan. Itu sangat luar biasa. Jadi di akademik dipadukan dengan organisasi atau soft skill atau hard skillnya, itu akan berdampak dengan dunia kerja kita gitu. Nah, seperti itu dong. Oh iya, oke. Nah baik, luar biasa ya dari penjelasan dari Febri tadi. Memang kalau kita lihat ternyata memang organisasi itu dia mendukung akademik kita ya. Bahkan ketika kita bisa melakukan time management dengan baik di organisasi, malah itu membantu terhadap akademik kita. Ya, itu. Oke, kita lanjut pesan berikut ini.